Halo. Perkenalkan, nama saya Maria Mariana Angelika Barekamurin, NPM 22101147. Perkenalkan, nama saya Suci Fitra, NPM 2022-10136. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Arfan Bahtiar, NPM 2022-10117. Baik, kami bertiga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas analisa laporan keuangan. Jangan lupa ditonton. Menjawab soal dari tugas analisa laporan keuangan. Perusahaan ABC adalah perusahaan manufaktur yang telah beroperasi selama beberapa tahun. Di bawah ini adalah data keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir. Pembahasan. Tahun 2021, gross profit margin atau margin laba kotor. Rumus gross profit margin sama dengan laba kotor dikali 100% per penjualan bersih. Perhitungan gross profit margin sama dengan 2.500.000 per 5 juta dikali 100%. Gross profit margin sama dengan 50%. Interprestasi, perusahaan memperoleh 50% laba kotor dari total penjualan. Ini berarti setiap satu dari penjualan menghasilkan sekitar 0,5 sebagai laba kotor. Rasio ini cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga biaya produksi relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualannya. Yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih. Rumus net profit margin sama dengan laba bersih per penjualan bersih dikali 100%. Laba bersih sama dengan 800.000 per 5 juta dikali 100%. Net profit marginnya 16%. Interprestasi, perusahaan memperoleh 16% laba bersih dari total penjualan. Artinya, setiap satu dari penjualan menghasilkan 0,16 laba sebagai laba bersih setelah semua biaya, bunga, dan pajak dipotong. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Namun, efisiensi bisa ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan laba bersih. Yang ketiga, return on asset atau ROA. Rumusnya, ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. ROA sama dengan 800.000 per 10 juta dikali 10%. Sama dengan 8%. Interprestasi, perusahaan menghasilkan laba sebesar 8% dari total aset yang dimilikinya. Artinya, setiap satu yang diinvestasikan dalam aset menghasilkan 0,08 sebagai laba bersih. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun, angka ini bisa dikatakan sedang. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi bagaimana aset mereka digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, return on equity atau ROE. Rumusnya, ROE sama dengan laba bersih per ekuitas dikali 100%. ROE sama dengan 800.000 per 6 juta dikali 100% sama dengan 13,33%. Interprestasi, perusahaan menghasilkan laba sebesar 13,33% dari ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Ini berarti setiap satu dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan 0,1333 sebagai laba bersih. ROE sebesar 13,33% menunjukkan pengembalian yang cukup bagi pemegang saham. Namun, ada peluang untuk lebih meningkatkan efektivitas modal ekuitas dalam menghasilkan laba. Yang kelima, ROI sama dengan laba bersih per total investasi dikali 100% sama dengan 800.000 per 3 juta dikali 100% sama dengan 26,67%. Interprestasi, hasil ROE sebesar 26,67% menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba sebesar 26,67% dari total investasi yang telah dilakukan.
Ini berarti untuk setiap satu yang diinvestasikan, perusahaan memperoleh laba sebesar 0,2667. Nilai ROI ini bisa dianggap baik tergantung pada standar industri atau target perusahaan, tetapi peningkatan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal bagi para investor. Baik, video selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan pada tahun 2022. Yang pertama itu gross profit margin, rumusnya laba kotor dikali 100% dibagi penjualan bersih. Perhitungannya gross profit margin 3.200 dikali 100% dibagi 6.000. Interpretasinya perusahaan memperoleh 53,33% laba kotor dari total penjualan. Ini berarti setiap satu dari penjualan penghasilan sekitar 0,533 sebagai laba kotor. Rasio ini cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga biaya produksi relatif rendah dibanding dengan pendapatan penjualannya. Yang kedua, net profit margin. Rumusnya itu laba bersih dikali 100% dibagi penjualan bersih. Laba bersihnya itu 1 juta dikali 100% dibagi 6.000. Net profit marginnya itu 16,67%. Interpretasinya itu perusahaan memperoleh 16,67% laba bersih dari total penjualan. Artinya setiap satu dari penjualan menghasilkan 0,1667 sebagai laba bersih setelah semua biaya, bunga, dan pajak dipotong. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya operasionalnya, namun efisiensi bisa ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan laba bersih. Yang ketiga, ROA. Rumusnya itu laba bersih dikali 100% dibagi total aset. Perhitungannya 1 juta dikali 100% dibagi 12 juta sama dengan ROA 8,33%. Interpretasinya perusahaan menghasilkan laba sebesar 8,33% dari total aset yang dimilikinya. Artinya setiap satu yang diinvestasikan dalam aset menghasilkan 0,833 sebagai laba bersih. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba, namun angka ini bisa dikatakan sedang. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi bagaimana aset mereka digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, ROE. Rumusnya itu laba bersih dikali 100% dibagi ekuitas. Perhitungannya itu 1 juta dikali 100% dibagi 7 juta. ROE-nya itu 14,29%. Jadi perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 14,29% dari ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Ini berarti setiap satu dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan 0,1429 sebagai laba bersih. ROE sebesar 14,29 menunjukkan pengembalian yang cukup bagi pemegang saham. Namun ada peluang untuk lebih meningkatkan efektivitas modal ekuitas dalam menghasilkan laba. Yang kelima, ROI. Rumusnya itu laba bersih dikali 100% dibagi total investasi. 1 juta dikali 100% dibagi 3,500. ROI-nya 28,57%. Hasil ROI sebesar 28,57% menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba sebesar 28,57% dari total investasi yang telah dilakukan. Ini berarti untuk setiap satu yang diinvestasikan, perusahaan memperoleh laba sebesar 0,2857. Nilai ROI ini bisa dianggap sebaik tergantung pada standar industri atau target perusahaan, tetapi peningkatan
lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal bagi para investor. Baik, saya akan menjelaskan pada tahun 2023. Yang pertama, gross profit margin atau margin laba kotor. Rumusnya gross profit margin sama dengan laba kotor kali 100% bagi penjualan bersih. Perhitungan gross profit margin sama dengan 3.750 kali 100% bagi 7.500. Gross profit margin 50%. Interprestasi, perusahaan memperoleh 50% laba kotor dari total penjualan. Ini berarti setiap rep 1 dari penjualan menghasilkan sekitar 0,5 sebagai laba kotor. Rasio ini cukup baik, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga biaya produksi relatif rendah dibandingkan dengan pendapatan penjualnya. Yang kedua, net profit margin atau margin laba bersih. Rumusnya net profit margin sama dengan laba bersih kali 100% bagi penjualan bersih. Perhitungan laba bersih sama dengan 1.200 kali 100% bagi 7.500. Net profit marginnya sama dengan 16%. Interprestasi, perusahaan memperoleh 16% laba bersih dari total penjualan. Artinya setiap satu dari penjualan menghasilkan 0,16 sebagai laba bersih setelah semua biaya, bunga, dan pajak dipotong. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengelola biaya operasionalnya. Namun efisiensi bisa ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan laba bersih. Yang ketiga, return on asset atau ROA. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih kali 100% bagi total aset. Perhitungan ROA sama dengan 1.200 kali 100% bagi 14 juta. ROA-nya itu 8,57%. Interest prestasi, perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 8,57% dari total aset yang dimilikinya. Artinya setiap satu yang diinvestasikan dalam aset menghasilkan 0,857 sebagai laba bersih. Rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. Namun angka ini bisa dikatakan sedang. Perusahaan mungkin perlu mengevaluasi bagaimana aset mereka digunakan untuk meningkatkan efisiensi. Yang keempat, return of equity atau ROE. Rumusnya ROE sama dengan laba bersih kali 100% bagi ekuitas. Perhitungan ROE sama dengan 1.200 kali 100% dibagi 8.500. ROE sama dengan 14,12%. Interprestasi, perusahaan menghasilkan laba sebesar 14,12% dari ekuitas yang dimiliki pemegang saham. Ini berarti setiap satu dari modal yang diinvestasikan oleh pemegang saham menghasilkan 0,1412 sebagai laba bersih. ROE sebesar 14,12% menunjukkan pengembalian yang cukup bagi pemegang saham. Namun ada peluang untuk lebih meningkatkan efektivitas modal ekuitas dalam menghasilkan laba. Yang kelima dan terakhir, rumus ROI. ROI sama dengan laba bersih kali 100% bagi total investasi. ROI sama dengan 1.200 kali 100% bagi 4 juta. ROI sama dengan 30%. Interprestasi, hasil ROI sebesar 30% menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan laba sebesar 30% dari total investasi yang telah dilakukan. Ini berarti untuk setiap satu yang diinvestasikan, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 0,3. Nilai ROI ini bisa dianggap baik tergantung pada standar industri atau target perusahaan. Tetapi peningkatan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal bagi para investor. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal yang kedua. Interprestasi hasil. Yang pertama, gross profit margin atau GPM. GPM mengalami peningkatan dari 50% pada tahun 2021 menjadi 53,33% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam mengelola biaya produksi, menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi dari penjualan bersih. Yang kedua, net profit margin atau NPM. NPM meningkatkan dari 16% pada tahun 2021 menjadi 16,67% pada tahun 2023, yang berarti bahwa laba bersih setelah semua biaya meningkat, perusahaan dalam kondisi sehat dengan pengendalian biaya yang baik dan keuntungan yang wajar. Baik, soal kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang ketiga itu return on asset atau ROA.
ROE mengalami sedikit peningkatan dari 8% pada tahun 2001 menjadi 8,33% pada tahun 2003, yang mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan asetnya dengan lebih baik untuk menghasilkan laba bersih. Meskipun peningkatannya kecil, hal ini tetap menunjukkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan aset. Yang keempat, ROE. ROE meningkatkan dari 13,33% pada tahun 2021 menjadi 14,29% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pengendalian yang dihasilkan dari modal ekuitas pemegang saham meningkat yang lebih baik untuk pemegang saham karena menunjukkan peningkatan profitabilitas dari investasi mereka. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kelima, return on investment atau ROI. ROI meningkat dari 26,67% pada tahun 2021 menjadi 28,57% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan lebih banyak laba dari investasi yang telah dilakukan. Hal ini menandakan ROI yang sangat tinggi yang mengindikasikan bahwa investasi perusahaan menghasilkan laba yang besar dan cepat dan juga lebih menguntungkan. Terima kasih. Dari penjelasan kami kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, jangan lupa di like.